Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Munarif dari Forum News Network. Putra Bontot Presiden Jokowi yang kini menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep membantah dia batal maju pada Pilkada Jakarta. Nah, ini sesungguhnya bukan yang pertama kali Kaisang Pangarep membantah soal itu. Bahkan pada beberapa pekan lalu, dua pekan sebelumnya atau tepatnya sebenarnya tanggal 5 Agustus lalu itu Kaisang juga menyatakan dia akan tetap maju di Pilkada Jakarta, bahkan pada waktu itu dia menyatakan lawan Anies berani, lawan dengan Ridwan Kamil juga berani. Tetapi pernyataan mutakhir dari Kaisang ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar kita bersamaan dengan pernyataan-pernyataan yang bermunculan berkaitan dengan Koalisi Indonesia Maju Plus itu akan mengusung pasangan calon gubernur Ridwan Kamil yang berpasangan dengan calon wakil gubernurnya dari PKS, yakni mantan Menteri Pertanian Suswono. Ya, jadi dan itu bahkan seperti dikatakan oleh Dasko, Sufmi Dasko Ahmad, ini ketua harian dari Partai Gerindra, itu nanti akan diumumkan pada tanggal 19 Agustus. Ini tadi tinggal beberapa hari lagi ya. Dan dengan jelas ketika dia bicara kepada wartawan, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa nanti akan diumumkan soal ini Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Suswono. Tetapi saya juga membaca pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang ketika ditanyakan soal pernyataan dari Kaisang, dia menyatakan dia ini kan masih sangat dinamis dan itu nanti akan dibicarakan dalam rapat partai-partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan kata dia memang sama seperti halnya Dasko, dia menyatakan juga bahwa siapa yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus itu akan diumumkan pada tanggal 19. Nah, pertanyaan kita, kalau memang Kaisang itu akan tetap maju pada Pilkada Jakarta, dia menggunakan tiket yang mana gitu kan? Karena apa? Karena ini kan Koalisi Indonesia Maju Plus ini betul-betul ini satu paket yang susah payah dirajut ini kan dengan tujuan satu untuk menghambat majunya Anies Baswedan ya. Kalau semua partai itu tidak dirangkul dalam Koalisi Indonesia Maju Plus dengan hanya menyisakan PDIP, ya peluang Anies untuk maju Pilgub itu tetap terwujud. Jadi artinya kalau kemudian Kaisang maju itu dari mana? Apakah kemudian itu dipecah gitu? Koalisi Indonesia Maju dipecah, ada yang satu maju Ridwan Kamil dengan Suswono dan kemudian Kaisang maju dengan berpasangan dengan siapa, mungkin seperti yang diusulkan sebelumnya oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berpasangan dengan putrinya Zita Anjani. Tapi kan nggak mungkin kalau kemudian di sini Kaisang itu hanya jadi calon boneka yang dimenangkan nanti dipastikan adalah Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, ini kan kalkulasinya menjadi sangat pelik. Kenapa? Karena Ridwan Kamil itu bersedia, dan termasuk Golkar saya kira bersedia kemudian barter posisi antara Ridwan Kamil dengan Deddy Mulyadi. Ridwan Kamil tetap di Jakarta dan kemudian Deddy Mulyadi maju menjadi calon di Jawa Barat. Itu karena dipastikan bahwa Ridwan Kamil itu menang di Jakarta. Bagaimana caranya supaya dia menang? Ya tidak ada Anies Baswedan. Begitu. Nah, sekarang setelah dia dipastikan menang, kenapa kemudian nanti muncul Kaisang yang menjadi penantangnya? Jadi menurut saya yang paling logis itu adalah ya dipasangkan antara Ridwan Kamil dengan Kaisang, bukan Ridwan Kamil dengan Suswono. Nah, dan ini mari kita elaborasi lagi mengapa saya menyimpulkan semacam itu. Sekarang ini tengah terjadi ribut-ribut, yakni pencatutan KTP. Ini banyak sekali warga DKI yang lagi ngamuk-ngamuk karena ketahuan bahwa fotokopi KTP-nya itu digunakan untuk dukungan bagi calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, begitu ya. Dan ini kalau saya hampir bisa memastikan bahwa bukan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang menggunakan ini ya, yang mainkan ini. Justru ketika saya tanya, misalnya dia tidak menjawab secara langsung, tapi dia menyatakan bahwa yang harus menjawab itu adalah KPU. Nah, karena sekedar kilas balik pada waktu itu tanggal 24 Juli kan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana itu dinyatakan tidak lulus verifikasi faktual untuk tahap pertama.
Dan kemudian ada verifikasi tahap kedua, verifikasi faktual tahap kedua, dan kemudian kemarin dia diumumkan bahwa dia lolos verifikasi faktual kedua, dan berarti dia nantinya akan resmi menjadi salah satu calon pilkada di Jakarta. Dan kemudian orang mengkait-kaitkan kenapa tiba-tiba ini bisa lolos setelah sebelumnya dinyatakan tidak lolos. Ini dikaitkan dengan kalau tidak ada calon dari independen yang maju, berarti nanti Ridwan Kamil apakah berpasangan dengan Suswono atau berpasangan dengan Kaisang itu akan berhadapan dengan kotak kosong. Dan ini yang menakutkan buat mereka. Ini gara-gara Ahok juga sih ya. Karena sejak pagi-pagi dia sudah menyatakan bahwa dia bisa jamin, dia yakin bahwa siapapun yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus kalau berhadapan dengan kotak kosong itu dia pasti akan kalah. Omongan Ahok sih benar, saya juga percaya semacam itu. Tapi karena keburu terlalu cepat dia omongin, ya kemudian ini diantisipasi gitu oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, makanya kemudian diperlukan calon independen untuk melawan. Kenapa dipilih calon independen dibanding kotak kosong? Karena relatif kalau calon independen itu orang ya akan banyak sekali pro kontranya, kan ada yang suka, ada yang tidak suka dan sebagainya seperti itu ya. Kalau kotak kosong itu siapapun yang anti pada politik dinasti itu pasti akan menolak akan memilih kotak kosong. Siapapun yang die hardnya dari Anies Baswedan dipastikan akan mencoblos kotak kosong. Siapapun yang jadi pendukungnya PDIP dan juga pendukung Ahok itu dipastikan akan juga mencoblos kertas suara yang kosong begitu ya. Jadi wajar kalau kemudian atau logis kalau Ahok berhitungnya siapapun yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju itu kalau lawan kotak kosong dipastikan kalah. Karena itulah kemudian diperlukan calon independen ini gitu ya. Kebetulan memang ada calon independen yang mendaftar. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa ini beda dengan skenario di Solo ya, ketika putra Pak Jokowi juga Gibran Rakabuming itu maju menjadi calon wali kota Solo. Kalau pada waktu itu betul-betul disiapkan, memang calon independen itu disiapkan oleh mereka karena top figurnya juga enggak cukup serius, yang satu tukang jahit, yang satu ketua RW begitu. Kalau ini kan Dharma Pongrekun ini adalah seorang pensiunan Jenderal Bintang 3, sementara pasangannya Kun Wardana ini seorang akademisi yang ini dikenal memiliki salah satu IQ tertinggi di Indonesia begitu. Hanya saja ini kan kemudian mereka ini mungkin dinilai tidak mungkin kalau berhadapan dengan koalisi partai-partai Indonesia Maju Plus. Jadi mereka kemudian didorong untuk diloloskan gitu ya. Nah, siapa yang bermain dalam mencatut kartu para warga Jakarta ini, termasuk keluarganya Anies Baswedan, termasuk juga mantan penyidik KPK, dan banyak juga nama-nama lain yang sekarang kalau Anda buka di media sosial pasti lagi sedang ngamuk-ngamuk, sedang uring-uringan itu. Kan ini pasti ini dikaitkan dengan kekuatan di pemerintahan. Dan saya juga mendapat kabar bahwa ini yang melakukan para relawan Pak Jokowi begitu ya. Tidak tahu apakah ini kemudian ini merupakan inisiatif dari atau ini instruksi langsung dari Pak Jokowi, atau ini merupakan inisiatif dari mereka untuk melakukan hal itu. Nah, kalau mereka yang melakukan, mana mungkin kemudian tiketnya itu diberikan kepada PKS ya. Jadi itu kalkulasinya. Kenapa saya meyakini bahwa sejak awal nggak mungkin kalau PKS itu diberikan tiket. Tapi kalau kemudian memang diberikan oleh tiket, itu sangat menarik karena kita tahu yang menyatakan ini kan Sufmi Dasko dari Gerindra. Dan sebelumnya juga dari pengakuan Sohibul Iman itu di salah satu stasiun televisi, dia juga menyampaikan bahwa yang berkomunikasi dengan Presiden PKS Ahmad Sayhu itu untuk mengajak PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju itu bukan dari Golkar, bukan dari Istana, tetapi justru Dasko yang mengajaknya itu. Nah, tetapi yang harus kita catat, saya juga mengingatkan, kan sekarang ini sedang terjadi perubahan kepemimpinan. Ini on the way di Golkar. Setelah Erlangga Hartarto hari Sabtu lalu mengundurkan diri, ini kan mereka akan melaksanakan Munas pada tanggal 20 Agustus ini, dan hampir dipastikan ya ini yang akan jadi ketua umumnya adalah Bahlil, karena seperti dikatakan oleh Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid, katanya ini dia calon tunggal. Ya kalau tunggal itu kata Nusron Wahid berarti itu aklamasi. Jadi sesungguhnya
kepengurusan dari Golkar itu sudah selesai sekarang. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, apakah skenario Golkar yang sekarang di bawah kendali istana itu tetap sama dengan skenario ketika masih di bawah Erlangga Hartarto? Nama Ridwan Kamil yang dipasangkan dengan kader PKS yang belakangan kita tahu namanya Suswono itu kan muncul dari pernyataan Erlangga Hartarto sebelum dia mundur menjadi presiden. Dan pada waktu itu dia hanya memberikan ancar-ancar atau clue bahwa inisialnya S tapi bukan Saihu dan juga bukan Sohibul Iman. Nah, belakangan ketahuan itu adalah Suswono. Ini calon kompromi dari PKS ya. Jadi karena itu ya ini skenario memasangkan kader Golkar dengan Suswono itu adalah skenario lama dari Golkar. Apakah Golkar yang nantinya atau bahkan sesungguhnya sekarang itu sudah mulai dikendalikan oleh istana itu akan mengikhlaskan kepada PKS? Saya jujur agak meragukan. Kenapa saya meragukan itu? Satu kan memang terlihat sekali keinginan dari Pak Jokowi itu membangun dinasti, begitu ya. Dan kalau membangun dinasti itu kan artinya bukan hanya Gibran yang menjadi wakil presiden, kemudian Bobi itu menjadi gubernur di Sumatera Utara, tetapi juga Kaisang. Saya kira yang harus dihitung bahwa dia harus juga menjadi gubernur di Jakarta. Saya nyebutnya begitu saja ya, nanti saya jelaskan mengapa saya nyebutnya langsung gubernur. Nah, karena itu menurut saya ini tentu saja kalau skenario seperti itu nggak mungkin Golkar itu menyerahkan tiketnya ke PKS. Mereka udah susah payah merajut ini semua menjadi koalisi Indonesia Maju Plus, terus kemudian mereka juga sudah meng-create ini sekarang ini calon independen supaya bisa lolos begitu, dibantu lolos meskipun memang tidak ada kesepakatan tapi di belakang layar membantu dan mendorong agar calon independen ini lolos, masa tiketnya diberikan kepada PKS ya. Jadi saya kira ini masih bagian dari operasi untuk menempatkan dinastinya Pak Jokowi di kekuasaan. Nah, itu adalah kepentingan jangka pendek dari istana. Sementara kepentingan jangka panjang itu ya jelas kaitannya dengan Anies Baswedan. Dengan disingkirkannya Anies Baswedan, maka diperkirakan nantinya Gibran Rakabuming itu ketika maju menjadi calon presiden pada tahun 2029 tidak ada saingannya karena dia yang jadi incumbent begitu, sementara Anies kalau tidak jadi gubernur di Jakarta dia kemungkinan besar akan hilang dari sorotan publik selama 5 tahun. Kalau toh dia kemudian mencoba muncul lagi ya sangat berat, kecuali kalau Anies setelah dia gagal ini maju Pilkada Jakarta kemudian dia langsung bekerja turun tangan ke lapangan terus kemudian membangun kekuatan oposisi atau bahkan membangun partai politik, karena saya lihat sesungguhnya ada potensi besar yang bisa dibangun oleh Anies. Ini kita lihat embrionya dari Desak Anies itu kan itu luar biasa kan, animo anak-anak muda dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Saya kira kalau itu dikapitalisasi oleh timnya Anies gitu itu luar biasa. Dan sebagai syarat partai politik itu kan selain mesin partai politiknya yang bagus, kemudian secara finansial ada, tapi yang paling utama itu adalah figur. Dan itu tidak dimiliki oleh partai-partai lain saat ini, kecuali satu tentu saja Prabowo ya. Kalau dalam kontestasi kandidat ya, Pak Surya Paloh meskipun ketua umum dia kelihatannya tidak punya potensi untuk itu kan. Soal figur ini di partai politik itu sangat, sangat penting ya. Karena Demokrat misalnya menjadi besar seperti itu bukan karena mesin politiknya yang bagus, tapi lebih pada faktor kekuatan figur dari SBY. Dan Anda sebut lagi lah, termasuk tadi Surya Paloh ya, dia berhasil membangun Nasdem itu bukan karena kekuatan mesin politik Nasdem, tetapi lebih pada ya karisma dari Surya Paloh. Jadi saya kira sebenarnya Anies Baswedan ini punya potensi untuk membangun partai politik kalau dia mau. Nah, kalau dia membangun partai politik dari sekarang, ketika dia dinyatakan katakanlah sudah tidak lolos, tidak berhasil maju ke Pilkada Jakarta, dia membangun partai politik, maka peluang dia untuk maju lagi pada tahun 2029 itu terbuka, apalagi kalau partainya kemudian menjadi salah satu partai yang lolos ke parlemen dan dengan suara yang signifikan begitu. Kan banyak yang menyatakan kalau membangun partai dari awal itu berat sekali.
Ya, kenapa nggak diakuisisi aja partai-partai yang sudah ada? Dengan cara begitu nggak perlu dari nol lagi dan kemudian dilakukan rebranding. Nah, ini sebentar ini ngelantur sedikit ke Anies Baswedan. Tapi saya kira kaitannya dengan itu. Jadi kalau Anies tidak melakukan itu, maka ya dipastikan nanti Gibran Rakabuming akan melenggang sendirian. Nah, itu. Nah, karena itulah saya meyakini bahwa nggak mungkin bahwa skenario-skenario yang sudah tersusun dengan rapi itu berkaitan dengan dinasti Jokowi itu kan kemudian diinterupsi oleh masuknya PKS. Karena kalau hal seperti itu bagaimanapun juga itu akan berdampak terhadap dinasti ini. Katakanlah misalnya kalau kemudian Jakarta diserahkan kepada Golkar dan PKS dan kemudian Kaisang pertanyaannya taruh di mana? Ditaruh di Jawa Tengah. Dari pernyataan Kaisang yang saya kutip di awal perbincangan kita tadi kan sudah menjelaskan bahwa Kaisang itu ingin maju di Pilkada Jakarta. Ya, tentu kan nggak mungkin Kaisang maju langsung jadi gubernur. Memang tidak langsung maju menjadi gubernur, dia menjadi wakil gubernur. Jadi wakil gubernurnya Ridwan Kamil, menurut saya itu lebih masuk akal ketimbang Suswono. Masuk akal ini maksud saya dari sisi kepentingan Pak Jokowi ya, bukan kepentingan masuk akal secara umum ya. Dan dengan begitu nanti seperti sudah saya bolak-balik sampaikan, Ridwan Kamil ditarik menjadi menteri kabinet, maka kemudian Kaisang yang menjadi gubernur Jakarta. Saya kira kalkulasi politik semacam itu lebih logis. Itu kalau kita lihat dari kepentingan dari Pak Jokowi. Tetapi kalau ternyata kemudian tetap tiket itu diberikan kepada Suswono dalam artian Golkar berpasangan dengan PKS, ya berarti ini terjadi kita bisa membaca ini terjadi perubahan konstelasi antara hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi tidak lagi Pak Jokowi bisa mendiktekan semuanya, tapi kemudian ada kompromi-kompromi. Dan dalam hal ini artinya pencalonan Ridwan Kamil dan dipasangkan dengan Suswono itu adalah calon kompromi. Dan bagi Pak Prabowo dan sesungguhnya juga bagi Pak Jokowi sebenarnya PKS itu tidak terlalu membahayakan karena kan memang tidak ada tokoh yang cukup kuat yang elektabilitasnya kuat seperti Anies Baswedan. Dan khusus catatannya buat Pak Prabowo kan hubungan antara Pak Prabowo dengan PKS ini sudah terjalin lama sebenarnya ya, sejak Pilpres 2014 berlanjut ke Pilpres 2019, dan kalau sekarang mereka bekerja sama lagi, ya saya kira tidak akan ada terlalu handicap yang harus diselesaikan di antara mereka. Mari kita saksikan ini bagaimana kemudian manuver-manuver dari keluarga dari Jokowi ini nggak terlalu lama lagi ya, kalau memang betul bahwa ini putusannya akan dilakukan pada tanggal 19, kecuali kalau kemudian Golkar minta agar keputusan itu ditunda dulu karena menunggu sampai mereka itu menyelesaikan Rapimnas dan Munasnya. Kalau itu yang terjadi, ya berarti situasinya berubah dan kemungkinan besar bahwa yang menjadi wakil gubernur itu bukan Suswono tetapi Kaisang Pangarep. Saya Arsbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.